Assalamualaikum jamaah Masjid Nurul Saadah yang dirahmati Allah. Berikut dokumentasi pengajian Ahad Subuh 8 Desember tahun 2024 dengan narasumber Ustadz Yahya MHI dengan tema Melatih konsentrasi beribadah bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh sekalian kuliah subuh Masjid Nurul Saadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah ya, sehat selalu berada di jalan Allah, selalu dapat limpahan taufik dan hidayahnya, rahmatnya dan kasih sayangnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada bulan yang lalu terkait dengan media konsentrasi, latihan konsentrasi. Kali ini kita ketengahkan at-tafakkur dan muraqabah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tafakkur itu adalah terambil dari kalimat fa kaf ra. Setelah mendapatkan tambahan dengan wazan tafa'ala tafakkara, maka berubah menjadi tafakkara yatafakkaru tafakkuran. Kalau kita lihat dari sisi maknanya, maka seorang pakar bahasa Al-Quran Ar-Raghib Al-Isfahani, sebagaimana dikutip oleh ahli tafsir Indonesia Profesor Dr. Quraish Shihab, menyatakan bahwa tafakkur itu yang terambil dari kalimat fikrun sangat dekat maknanya, bahkan berasal dari kalimat fa ra kaf. Nah, ini uniknya bahasa Arab Bapak Ibu, bahwa di dalam bahasa Arab semakin dekat hurufnya itu semakin dekat pula maknanya. Sekali lagi, semakin dekat hurufnya semakin dekat pula maknanya. Bahkan Bapak Ibu, seandainya mendengar seorang imam atau seorang qari membaca ihdinas siratal mustaqim, lantas menggantinya dari shad dengan sin, ihdinas siratal mustaqim gitu, maka sesungguhnya as-sirat dengan shad dan as-sirat dengan sin itu juga maknanya adalah sama, jalan. Bapak Ibu, al-hayat, kehidupan, dengan tahiyat yang kita baca sehari-hari di dalam sholat kita, at-tahiyyatu lillah. Tahiyat dengan kehidupan itu sendiri juga maknanya sangat begitu dekat. Bahkan ada yang menyatakan, ketika kita menyatakan at-tahiyyatu lillah, sesungguhnya saat itu kita menyatakan hidup Allah. Al-hayat, tahiyyah, sangat begitu berdekatan. Apalagi al-hayat yang berarti malu, itu juga sangat dekat dengan kehidupan
karena malu itu sendiri adalah kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu ketika memaknai fikrun yang terambil, yang berasal aslinya adalah farkun, maka Ar-Raghib Al-Isfahani menyebut bahwa fikr fark itu bermakna yang pertama adalah mengorek-ngorek sesuatu sampai muncul ke permukaan. Sama halnya ketika kita berpikir, maka sesungguhnya saat itu kita sedang mengorek-ngorek sesuatu sampai muncul dalam permukaan. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan pemikiran juga sama halnya. Kalau kita menumbuk sesuatu sampai halus, hasil daripada proses pemikiran itulah ya, yang tadinya barangkali besar-besar, kasar-kasar, lalu kita tumbuk sedemikian rupa sehingga menjadi halus. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam pikir yang berasal dari farq aslinya adalah maknanya menggosok-gosok sampai benar-benar hilang sesuatu yang digosok dan muncul bersih. Inilah Bapak Ibu bahwa semakin dekat huruf-huruf di dalam kalimat-kalimat bahasa Arab, semakin dekat pula maknanya. Seorang ulama kontemporer Yusuf Al-Qaradawi itu pernah menyatakan bahwa fikrun itu adalah kekuatan untuk mencapai pengetahuan, sedangkan tafakkur itu adalah bekerjanya kekuatan tersebut dengan ditopang dan didukung serta dipandu oleh akal pikiran guna mencapai kepada pengetahuan itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 200-an kali dalam hitungan Profesor Dr. Din Syamsuddin ketika menyebut bahwa perintah anjuran untuk menggunakan akal pikiran baik melalui kata afala taqilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, afala ta'lamun, dan seterusnya, itu Allah Subhanahu wa taala angkat sedemikian rupa di dalam Al-Qur'an Al-Karim yang mengisyaratkan betapa pentingnya berpikir itu di dalam beragama. Maka fase keberagaman kita yang kita mulai dari proses namanya ta'addud, kemudian ditengahi dan dilanjutkan dengan proses ta'aqqul, dalam hal ini juga tafakkur, serta nanti diakhiri dengan bagaimana apa yang kita yakini dan apa yang kita pikirkan itu menjadi terejawantahkan dalam akhlak yang mulia atau yang kita kenal dengan takhalluk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajar lantas Rasulullah SAW menyatakan la dina liman la aqla lahu. Tidak sempurna agama seseorang yang tidak menggunakan akal pikirannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah berpikir Bapak Ibu. Betapa pentingnya berpikir. Apalagi kalau dikaitkan dengan ibadah. Maka Al-Imam Al-Ghazali menjadikannya sebagai media untuk pelatihan konsentrasi. Jika kita mau berpikir, memikirkan sesuatu, tidak mendua, hanya itulah yang kita pikirkan. Kemudian melalui proses yang panjang dari mengorek-ngorek, menunggu
sampai menggosok-gosok sehingga muncul sesuatu yang kita cari, maka sesungguhnya saat itu kita sedang melakukan pelatihan konsentrasi di dalam ibadah kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berpikir itu ada kalimat yang sepadan, yaitu tadabbaro. Ada tafakkaro, ada tadabbaro. Tafakkaro ini adalah an-nazar fid dalail, melihat sesuatu fid dalail, dalam hal kepetunjukannya, atau kita menyebut di depan teks apa yang ada di dalam teks. Sementara itu tadabbur adalah an-nazar bil adbar wal awaqib, melihat sesuatu bil adbar wal awaqib adalah beyond teks, apa yang berada di balik teks, apa yang berada di belakang teks. Al-adbar wal awaqib, bentuk-bentuk dari konsekuensi-konsekuensi dan dampak serta akibat yang ditimbulkan oleh teks itulah barangkali yang menjadi objek dari kalimat tadabbaro ya tadabbaru. Maka Bapak Ibu, seringkali di masyarakat kita disuguhkan kalau jalan-jalan ya dilakukan oleh takmir masjid dan seterusnya ke Jogja, ke Magelang atau ke tempat-tempat lain, seraya menyatakan tadabbur alam. Artinya tidak hanya sekedar memikirkan alam jagat raya ini, akan tetapi harus sampai pula kepada hal-hal apa yang ada di balik penciptaan alam itu sendiri. Bahwa di balik itu ada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di balik itu ada hikmah-hikmah yang sangat begitu banyak dan sangat begitu dalam. Bahkan oleh seorang Harun Yahya, seorang ilmuwan Turki, menyatakan adalah sebuah pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba kemampuan untuk melihat kebaikan dari setiap peristiwa. Bapak Ibu, jika seandainya kita memiliki anugerah Allah ini, maka kita mampu untuk menyatakan bahwa qadar Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan adalah itu yang terbaik bagi kita semuanya. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sedangkan kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa melihat kebaikan dari segenap peristiwa. Maka pepatah bahasa Arab menyatakan masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid. Bahkan di dalam musibah yang menimpa sebuah kaum itu pun banyak manfaat dan banyak pelajaran yang diambil oleh orang-orang atau kaum yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah berpikir Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengoperasionalkan berpikir ini di dalam ibadah kita sehari-hari? Bapak Ibu, dalam catatan sejarah bahwa Rasulullah SAW sebelum masa kenabian itu sering bertahannus di Gua Hira. Rasulullah SAW sering melakukan kontemplasi, merenung sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya ayat yang pertama kali turun pun Iqra, bacalah. Dalam proses membaca, faktor yang paling utama adalah menggunakan akal dan pikiran kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun dalam al-alaq ini tidak pernah menyebut objek yang dibaca, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad,
untuk membacanya, sehingga maknanya sungguh sangat umum. Bisa fid dalail, artinya masuk dalam kategori ini adalah tafakur. Bisa pula fil adbar wal awaqib, artinya masuk dalam hal ini adalah at-tadabbur. Tafakur dan tadabbur saat itu sesungguhnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, dalam proses inilah kita melakukan kontemplasi. Kalau kita aplikasikan dalam sholat kita, maka sesungguhnya zikir yang kita ulang-ulang itu dalam prosesnya. Yang keempat adalah bagaimana kita melakukan internalisasi nilai-nilai yang ada di dalam kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan, seraya kita mencernanya sedemikian rupa, menggunakan akal pikiran dan hati kita yang jernih untuk meresapi dan menelaah baik itu apa yang ada di dalam teks maupun pesan-pesan yang ada di balik teks itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah hadirin sekalian rahimakumullah, bahwa tafakkur dan tadabbur ini sesungguhnya adalah miftah kullal khair, kunci segenap dan seluruh kebaikan. Dengannya Bapak Ibu, seorang manusia mampu dibedakan dengan jenis makhluk yang lainnya, termasuk dengan binatang, karena kemampuan yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini sungguh sangat luar biasa. Namun di dalam catatan beberapa penelitian menyebut bahwa manusia belum mampu untuk mengoptimalkan di dalam pemanfaatan akal pikirannya, sehingga para pakar menyebut makhluk Allah yang sudah mampu untuk menggunakan potensi akal pikirannya adalah lumba-lumba, ya, hewan yang hidup di laut, ikan. Konon kabarnya sudah dalam penelitian itu menyebut 15% kemampuan otaknya sudah mampu dipergunakan. Barangkali manusia masih jauh berada di angka 15%. Itu pun sudah luar biasa. Bapak Ibu, saya pernah melihat sebuah tayangan televisi, sebuah sinias film, ya, judulnya Lucy. Nanti barangkali Bapak Ibu bisa browsing di Google, ya, Lucy, seorang perempuan yang oleh salah seorang profesor dinyatakan sebagai seseorang yang telah mampu menggunakan kemampuan anugerah Allah Subhanahu wa taala, bentuk akal dan pikirannya sedemikian hebatnya sehingga dia mampu mengendalikan apa yang dia kehendaki. Ini Lucy, nanti bisa dilihat Bapak Ibu di Google atau di mana, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Bapak Ibu, metode yang kelima oleh Imam Al-Ghazali itu dikembangkan sebuah metode namanya muraqabah. Al-Imam Al-Ghazali di dalam karyanya, beberapa karyanya, sebut saja umpamanya Madarijus Salikin, itu menuliskan tentang 7 tahapan tangga kesempurnaan di dalam ibadah, antara satu tangga dengan tangga yang lainnya, atau tangga yang pertama sampai tangga ke-7 itu diatur sedemikian rupa secara berurutan. Sama halnya dengan dalam pengembangan metode konsentrasi ini juga sama. Artinya muraqabah ditempatkan sebagai puncak dari pelatihan konsentrasi,
maka sesungguhnya muraqabah adalah sesuatu hal yang sifatnya final, bahkan yang tertinggi derajatnya di dalam pelatihan ini. Muraqabah Bapak Ibu terambil dari kalimat raqabah, kemudian mendapatkan tambahan alif dengan wazan fa'ala, raqabah, yuraqibu, muraqabah. Kalau secara literal Bapak Ibu maknanya adalah mengawasi. Muraqabah adalah bentuk pengetahuan yang kuat dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, bahwa kita selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita punya pengetahuan yang kuat, kemudian keyakinan bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, maka sesungguhnya apa yang akan muncul dalam perbuatan kita adalah the best, yang terbaik. Seorang karyawan yang bekerja, bahkan mejanya terletak di depan supervisornya, di depan manajernya, atau di depan direkturnya, maka sesungguhnya karyawan itu akan bekerja sedemikian rupa, semangat, disiplin, bahkan sesuai target, ya. Bahkan dia akan melakukannya yang terbaik dalam pekerjaannya. Sama halnya kalau kita merasa di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha Sami', mendengar setiap ucapan kita, baik manukhfi atau manu'lin, apa yang kita sembunyikan atau yang kita umumkan. Bahwa Allah basir, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Bahwa Allah raqib, Allah Maha mengawasi kita semua dalam gerak-gerik kita. Maka sesungguhnya dalam hidup ini cuma ada satu, yaitu kita akan melakukan sesuatu hal yang terbaik dalam hidup ini, termasuk dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, hadis yang sangat begitu terkenal tentang iman, Islam, dan ihsan. Ihsan disebut oleh Rasulullah SAW di penghujung hadis yang langsung Rasulullah SAW berhadapan-hadapan dengan malaikat Jibril, bahwa al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, pasti Allah Subhanahu wa taala melihat kita semuanya, termasuk dalam ibadah yang kita laksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melaksanakan sholat, mata batin kita, mata hati kita sudah berkemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, bahwa diri kita saat itu sedang berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya sholat yang kita laksanakan akan kita kerjakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Tidak ada satu detik pun, celah pun di dalam sholat kita lengah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik perhatian kita murni tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, konsentrasi kita murni tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipinta dalam ibadah kita adalah al-ihsan, terbaik di dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri. Karena seperti layaknya seorang karyawan yang bekerja di bawah pengawasan langsung di depan matanya seorang
karyawan bekerja di hadapan direktur, manajer, supervisornya. Sama halnya ketika kita melaksanakan sholat, kita sudah mampu merasakan kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kajian fikih, seseorang yang melewati orang yang sedang melaksanakan sholat itu dianggap sebagai kabair, sebagai dosa yang besar. Bahkan Rasulullah SAW pun menganjurkan seandainya ada orang yang melewati di depan kita, melewati batasan yang telah kita buat di dalam sholat yang kita laksanakan, kita harus mencegahnya sedemikian rupa. Ngeyel begitu Bapak Ibu, maka bisa saja kita melakukan tindakan yang lebih kasar dari itu dalam hal tidak memutus komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muraqabah. Bapak Ibu, untuk menciptakan muraqabah ini, Bapak Ibu harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lengah. Allah tidak pernah ghafil amma ta'malun, tidak pernah lengah sedikit pun. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dirinya la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, selalu terjaga, bahkan hayyun qayyum, maha hidup qayyum, maha mengurusi seluruh urusan hambanya sampai di hal yang paling kecil pun, dedaunan yang turun, yang jatuh pun itu tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Raqib, Maha mengawasi kita, Maha tahu, Alim, Maha mendengar, Sami, Maha melihat, Basir, dan kemahaan segalaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam Al-Asmaul Husna yang sering kita baca dalam pengajian-pengajian maupun dalam zikir sehari-hari. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, pernah Rasulullah SAW tatkala itu berwasiat kepada seorang anak, ya gulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tijahak. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, ya ihfadillah tajidhu tijahak, niscaya engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di hadapanmu. Rasulullah SAW berpesan kepada anak ini agar selalu merasa di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menduakan. Satu-satunya yang patut dan harus menjadi tujuan seluruh makhluknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Ikhlas menyebut qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah as-samad, Allah lah satu-satunya. Allah mubtada, as-samad adalah khabarnya. Tatkala sebuah khabar itu disemati dengan lam ta'rif, maka sesungguhnya apa yang menjadi pesan Allah saat itu adalah khabar memberitahukan kepada kita satu-satunya as-samad. Allah lah satu-satunya tempat tujuan seluruh makhluk, siapapun, dimanapun dan kapanpun berada, di dalam pemenuhan hajat hidupnya yang dituju
hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, ternyata untuk menciptakan muraqabah ini, untuk menciptakan rasa keyakinan dan pengetahuan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengawasi kita, harus ditopang oleh 3 pilar. Pilar yang pertama adalah rasa malu. Kemudian pilar yang kedua adalah cinta. Sedangkan pilar yang ketiga adalah rasa takut. Pilar cinta menurut Ibnu Taimiyah adalah sebuah pilar yang menopang peribadatan yang paling tinggi dan paling besar. Inilah cinta, al-mahabbah. Kemudian malu dan takut. Dalam ungkapan lain bukan malu tapi ar-raja, sebuah pengharapan. Dan al-khauf, takut. Takut dalam makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha agung, yang harus kita takuti dalam makna khasyah, ketakutan, rasa takut yang didasari oleh pengetahuan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin besar pengetahuan kita kepada Allah, semakin besar pula secara linear rasa takut dan rasa takjub serta kagum, ditambah pula pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau takdim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu Bapak Ibu yang di dalam bahasa Arab disebut al-haya, yang sangat begitu dengan kalimat al-hayat yang bermakna kehidupan. Maka malu itu sendiri adalah kehidupan itu sendiri. Malu Bapak Ibu, maka sesungguhnya seorang manusia akan terhempas dari sisi kemanusiaannya. Sebab selain akal pikiran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, maka sesungguhnya rasa malu pula itulah yang sesungguhnya bisa membedakan seorang manusia dengan hewan. Bukan akal pikiran saja, tetapi rasa malu inilah yang harus ada. Yang mampu membedakan seorang manusia dari hewan adalah juga rasa malu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, "Fa'mal ma syi'ta, fa'innaka majziyun bihi." Lakukan apa sekehendak hatimu, karena sesungguhnya engkau adalah majziyun bihi. Engkau akan dibalas dengan apa yang engkau lakukan. Engkau akan dibalas padan dengan apa yang engkau hasilkan. Ini adalah sebuah ungkapan untuk menunjukkan betapa rasa malu harus tertanam di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa malu ini akan semakin besar, akan semakin terpupuk apabila kita melakukan sesuatu ibadah itu penuh dengan keikhlasan. Semakin ikhlas ibadah yang kita lakukan, terus latih dan latih dan latih. Seorang Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyatakan bahwa seorang hamba tatkala mendapati amal perbuatannya dirasa belum ikhlas, maka jangan berhentilah sampai pada suatu titik dia merasa ikhlas di dalam amal perbuatannya. Kemudian dalam ungkapan lain dia pun mengatakan bahwa seseorang yang ikhlas
adalah pada hakikatnya seseorang yang tahu hakikat riya, sum'ah, wujud dan lain-lain sebagainya, bentuk-bentuk yang tidak sepadan dan bahkan berlawanan dengan keikhlasan itu sendiri. Artinya orang yang ikhlas adalah orang yang tahu betul tentang riya. Orang yang ikhlas adalah orang yang tahu betul tentang sum'ah. Orang yang ikhlas tahu betul tentang syirik di dalam ibadah. Dan orang yang ikhlas adalah orang yang tahu betul di dalam ibadahnya tentang al-wujud dan bahayanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam telapak tangan kita, Bapak Ibu, sebenarnya sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala angka 99. Maka media yang kedua yang mampu memupuk dan menyuburkan rasa malu kita adalah kita bertafakur dan bertadabbur tentang al-asma al-husna. Iya, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa orang yang menjaga asmaul husna, hafidhah, menjaga dan menghafalkannya, maka dia akan mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak cukup untuk menjaga dan menghafalkannya sampai dia mampu sedemikian rupa bisa merealisasikan, mengejawantahkan al-asma al-husna itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana seseorang yang selalu berzikir Ar-Rahman, Ar-Rahim? Bagaimana orang yang selalu berzikir Raqib, Alim, Basir, sementara dia merasa kasar di dalam kehidupannya, sementara dia merasa tidak diawasi di dalam kehidupannya? Maka apa yang menjadi konsekuensi, dampak dan akibat dari yang kita baca tersebut? Tidaklah kita hayati sedemikian rupa sehingga tidak kita resapi dan tidak menghasilkan apa yang seharusnya kita hasilkan dari al-asma al-husna yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah rasa malu Bapak Ibu. Dengan memupuk dengan media dua hal itu, Bapak Ibu, maka kita tumbuhkan, kita suburkan rasa malu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa lemah. Bapak Ibu bisa menghitung, seandainya oksigen ini harus kita bayar, maka berapa triliun yang harus kita bayarkan kepada Allah. Jika seandainya air yang kita minum, air yang kita gunakan untuk beberapa kepentingan dalam hidup ini harus kita bayar pula, maka sesungguhnya berapa yang harus kita bayarkan? Sungguh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita hitung. Sedemikian besar jasanya, kok kita lantas berkhianat, kita lantas tidak mengindahkan perintah-perintahnya, maka sesungguhnya kita tidak memiliki al-haya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian rupa Bapak Ibu dengan malaikat, malu kepada malaikat. Tatkala seseorang merasa malu kepada malaikat, maka sesungguhnya dia akan menjaga. Di dalam kesendiriannya dia tidak akan telanjang bulat barangkali. Di dalam kesendiriannya, di dalam kesepiannya, dia juga tidak akan melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh agama. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan seorang malaikat dari hafadhah
malaikat penjaga untuk menjaga diri kita semua. Bahkan mengutus malaikat al-katibun al-katabah untuk selalu hadir di sisi kita dengan sikapnya yang adil dan selalu mengawasi kita dengan sikapnya yang raqib, selalu mencatat amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruk yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya rasa malu ini akan menghantarkan kita pada kualitas yang sama antara kondisi kesepian dan kondisi keramaian. Kita akan tampil apa adanya. Di dalam keramaian kita tampil sebagai seorang yang hebat. Di dalam kesepian dan kesendirian seseorang akan tampil dalam kondisi yang hebat, bahkan sebisa mungkin lebih hebat. Inilah makna bahwa seorang dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari tiada perlindungannya adalah seseorang yang rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, seseorang yang berzikir kepada Allah khalian, keluhnya ada pada khalian, menyendiri, sepi, fafadat aina, lalu kedua matanya banjir dengan linangan air matanya. Tidak dalam keramaian, tidak di dalam kumpulan begitu banyak orang, tetapi di dalam kesendirian dia tampil sebagai seorang yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, pernah seorang sahabat bernama Thauban dipanggil oleh Rasulullah SAW, wahai Thauban, mau nggak kamu saya beritahu sesuatu hal yang mentakjubkan, mengherankan? Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyatakan akan datang pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti, orang yang membawa pahala sedemikian besar. Bahkan Rasulullah menggambarkannya seperti gunung Tihamah. Dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala sedekahnya, dia membawa pahala hajinya, dia membawa pahala puasanya, dan dia membawa pahala ibadah-ibadahnya. Sungguh sangat besar, tetapi ajabun, mentakjubkan tatkala Allah Subhanahu wa taala mendorongnya masuk ke dalam neraka. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu dari umatmu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, iya, itu dari umatku. Lalu siapa ya Rasulullah SAW yang seperti itu? Rasulullah SAW menjawab, orang yang di dalam keramaian tidak sama dengan dia dalam kondisi kesendirian dan kesepian. Artinya dia tampil sebagai sosok yang hebat dalam keramaian, tetapi di dalam kesendirian, kesepian, dia pada hakikatnya adalah seorang penjahat. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 metode Bapak Ibu. Kalau kita terapkan di dalam sholat kita sehari-hari, maka sesungguhnya diawali dengan uzlah dan khalwah. Bapak Ibu harus bersih-bersih. Bapak Ibu harus selesai dengan urusan pribadi di dalam sholat yang kita laksanakan. Kemudian Bapak Ibu yang kedua harus berzikir. Dalam proses zikir ini ada tafakur dan ada tadabbur. Tidak hanya sekedar teks akwal yang kita ucapkan itulah yang menjadi pemikiran kita, tetapi juga harus kita tadabburi, tetapi juga
kita membaca gerakan demi gerakan yang kita laksanakan di dalam salat kita melalui proses tafakkur dan tadabbur. Kita ulang-ulang sedemikian rupa zikir-zikir di dalam salat sampai mengalir ke sekujur tubuh kita, bahkan hati dan benak kita membenarkan dan meyakini akan apa yang ada di dalam teks itu maupun apa yang ada di belakang teks itu. Kita melakukannya dengan kesungguh-sungguhan, inilah makna mujahadah. Dan pada akhirnya muraqabah selalu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala akan tercipta dengan memupuk rasa malu bahwa kita sudah mendapatkan limpahan nikmat yang luar biasa, hanya menyisihkan waktu 10 menit saja untuk berasyik-asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk menyisihkannya. Terakhir Bapak Ibu, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, jadikanlah kita semuanya rehat, santai, tenang, tentram, damai dengan sholat yang kita laksanakan. Rasulullah SAW digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang sholatnya, la tas'aluhunna an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanya tentang sholat Rasulullah SAW, betapa bagusnya, betapa baiknya, dan betapa panjangnya. Tabiat seorang kekasih jika bertemu dengan kekasihnya, tabiat seorang pacar jika bertemu dengan pacarnya, maka sesungguhnya dia akan mau berlama-lama untuk bercengkerama dengan sang kekasihnya. Kita semuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diajar oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk melatih hal seperti ini dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi apa yang kita pinta. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhaduka anta annaka la ilaha illa antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardh dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma aslih lana dinana wa ja'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.